Kemerdekaan yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh selain Allah, termasuk diperbudak oleh apa yang ada pada diri kita sendiri, itu hawa nafsu kita. Dan di situ ada penjajahan. Penjajahan adalah memperbudak. Kalau kita mendengar kisah beberapa waktu yang lalu sebelum tahun 45, bagaimana kisah penjajahan? Belanda menjajah 350 tahun lebih. Kemudian dilanjutkan oleh Jepang, penjajahan. Kita merasa diperbudak, tapi harus kita ketahui itu adalah perbudakan fisik. Dan saat ini warga Palestina pun diperbudak, artinya dijajah, dijajah fisik mereka. Akan tapi yang harus kita sadari, benar-benar sadar, ada perbudakan yang lebih mengerikan lagi adalah, dan ada penjajahan yang lebih mengerikan lagi adalah bukan penjajahan fisik. Di saat seorang hamba ditindas fisiknya atau disakiti fisiknya, dia adalah ahli iman, maka ini akan membawa ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi saat ini di masyarakat Palestina. Tidak ada bayi yang mulai gede tamyiz ngerti diajak bicara kecuali pikirannya adalah bagaimana memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat Palestina saat ini benar secara lahir terjajah dan fisik mereka teraniaya. Akan tapi ketahuilah batinnya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masyarakat Palestina sangat merdeka hari ini. Tapi masyarakat kita coba lihat. Mereka menjajah kita tidak lagi dengan fisik. Mereka sudah hengkang dari bumi pertiwi ini. Setiap tahun kita menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia, akan tapi bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan tersebut? Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan? Mensyukuri kemerdekaan adalah menggunakan kemerdekaan ini, kemerdekaan fisik ini semestinya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berubah setelah kita merdeka ini, malah kita bisa berbuat apa saja. Berbuat apa saja untuk melanggar Allah. Artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya kemerdekaan. Baik, mari kita memerdekakan diri kita sendiri saat ini dari belenggu-belenggu syahwat kita, dan bagaimana kita terhindar dari jajahan-jajahan musuh-musuh Allah. Kalau mereka, orang-orang di luar Islam saat mau menjajah kaum muslimin, menjajah dengan fisik, membuat penyerangan bom dan sebagainya, sudah disebutkan dalam sejarah dari masa ke masa, mereka tidak berhasil. Kurang apa Belanda waktu itu untuk menghancurkan negeri ini dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Akan tapi pun pada akhirnya mereka harus mundur. Dan ketahuilah mereka juga berpikir terus. Kalau harus menjajah kaum muslimin dengan fisik, akan kerepotan. Karena orang muslimin tidak memerangi mereka dengan fisik, akan tapi mereka dengan keimanan, dengan keyakinan, dan itu yang menjadikan orang-orang pada ketakutan. Sehingga kalau kita bicara kisah Palestina saat ini, lihat, orang Israel yang memerangi orang Palestina berbeda dengan orang Palestina yang membalas kepada orang Israel. Orang Israel itu di saat melakukan peperangan mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Kalau dia merasa melakukan kontrol atau patroli begitu, mereka menutup semuanya. Jadi bagaimana agar tidak diganggu oleh orang-orang Palestina. Akan tapi orang Palestina pun, lihat, perang mereka dengan penuh keberanian. Orang Israel takut mati, kalau orang Palestina cari mati. Jadi nggak ketemu judulnya. Dan begitulah kaum muslimin zaman dahulu di saat melakukan peperangan. Dalam kisah disebutkan senjata mereka hanya bambu runcing. Dengan la ilaha illallah dan Allahu akbar. Dengan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah, dengan itu semua Allah berikan pertolongan. Dan sungguh pertolongan Allah pertolongan yang sesungguhnya. Sudah nggak pakai hitungan yang namanya senjata. Orang-orang musuh-musuh Allah sadar kalau mereka menjajah kaum muslimin dengan perang fisik, mereka pun tidak akan berhasil. Sebab kaum muslimin menghadapi mereka tidak dengan fisik, tapi menghadap kepada yang menciptakan fisik, Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka punya cara bagaimana menjajah dan memperbudak umat Islam ini adalah tidak dengan fisik. Budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka tukarkan, yang mereka tularkan kepada kita. Dan mulai pergeseran nilai saat itu, lihat. Mulai dari cara berdandan, tontonan-tontonan, subhanallah. Budaya-budaya yang sudah diberikan, ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga lihat kaum muslimin, kelihatannya kaum muslimin dikatakan oleh Nabi ini banyak, tapi seperti buih. Apakah artinya buih? Tidak mengenyangkan, tidak bisa dijual, tidak ada nilainya. Dan bagaimana ciri buih? Tidak mudah dibawa ke sana.
sana kemari. Dan inilah ciri umat yang lemah. Dan Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis sahih, la tattabi'anna, la ini loh, kita diperbudak, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh ada di antara kalian nanti ini manusia-manusia yang lemah iman, hamba-hamba yang lemah iman ini akan mengikuti cara hidupnya orang-orang kafir saat itu. Orang-orang Yahudi, sunnahnya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Cara berpakaiannya niru. Kemudian setelah itu dhira'an bi dhira'in, tontonan, sampai nanti ke idola, kekagumannya. Anaknya Pak Haji sudah tidak kagum lagi dengan para ulama dan Rasulullah. Unik. Menghafal, sangat pandai untuk menghafal lagu-lagunya orang kafir di sana itu. Dan barangkali sudah berebut untuk beli tiket ya kartisnya orang kafir yang konser di negeri kita ini. Ada satu tiket harganya 3 juta. 3 juta itu pesannya 6 bulan yang lalu, na'udzubillah. Dan ini banyak yang beli anaknya Pak Haji loh ya. Pak Haji, mohon maaf, bukan Pak Haji yang di sini. Sebab kalau Pak Haji kayaknya nggak punya duit. Subhanallah. Dan dibela ini anak mau dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Kita sangat diperbudak dengan ini semuanya, lihat. Diperbudak oleh budaya-budaya semacam ini. Kita dijajah dengan halus. Maka ketahuilah bahwa kalau anak-anak Palestina sana mulai dia melek mata, yang mereka pikirkan adalah bagaimana memerangi orang-orang yang menjajah mereka. Tapi anak kita melek mata kadang sudah dibekali oleh bapaknya. Bagaimana engkau bisa mengikuti orang-orang kafir sana? Mulai dari HP, fasilitas HP tidak pernah dikontrol. Laptop, internet, televisi, parabola, apalagi, Masya Allah. Semuanya diberikan kepada anak-anak kita agar anak kita bisa niru orang-orang kafir sana. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Maka kelihatannya kita ini merdeka, tapi sebelumnya telah diperbudak. Kita telah dijajah oleh mereka. Kemudian kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dengan kitab Ihya Ulumuddin-nya itu ternyata mengajari kita agar kita benar-benar merdeka. Bagaimana diri kita ini merdeka dari hawa nafsu, belenggu hawa nafsu, yang hawa nafsu itu ammarah bisu'. Dari hawa nafsu yang memerintahkan, sekarang kita rubah hawa nafsu, kita tundukkan. Harus begitu. Hawa nafsu. Yani hawa nafsu al-khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah kalau orang bisa melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah baina jambai. Pada dirimu sendiri ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsala ammaratun bisu'. Ini hawa nafsu mencari dunia yang berlebihan. Mencari dunia dengan yang banyak, menjadi kaya raya bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kalau sudah melewati jalur yang disyariatkan, maka itu menjadi diperbudak oleh hawa nafsu. Sama urusan kesenangan. Kesenangan ada batasnya, orang boleh senang. Akan tapi kalau sudah berlebihan, nuruti hawa nafsu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kelihatannya kita ini merdeka, ternyata kita diperbudak. Bagaimana sholat saja susah kita mengamalkannya. Berapa jam kita ngaji dan berapa jam kita nonton sinetron, itu harus jadi bahan pertimbangan. Berapa kali dalam seminggu kita ngaji dan berapa kali dalam seminggu kita nonton hal-hal yang tidak berguna. Kumpulan kita itu dengan siapa? Dan cara bekerja kita seperti apa? Jadi ini bagaimana memahamkan kepada diri kita sendiri sebelum kita memahamkan orang lain. Yuk kita merdeka. Bisa menjadi seperti Rif'i tadi, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melarat, sementara melarat dan kaya itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena takut kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, sehingga rela melanggar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.